Niputu Yuniawati, wanita bersuami ini berperawakan tinggi dan cantik. Tubuhnya begitu ideal untuk wanita yang sudah menikah 19 tahun dan sudah memiliki anak. Yuni tinggal di salah satu daerah di kota dan pasar. Yuni sendiri berkepribadian mandiri. Meskipun sudah menikah, Yuni masih saja bekerja. Wanita cantik ini berpengalaman bertahun-tahun bekerja di dalam mobil. Sebagai SPG bahkan pernah sampai menjadi supervisor. Pada tahun 2019, Yuni bekerja sebagai SPG di dalam mobil yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Yuni diterima bekerja sekitar awal bulan Juli 2019. Setiap harinya, Yuni berangkat kerja menggunakan kendaraan pribadi sendiri. Teman-teman kantor Yuni yang baru belum pernah melihat Yuni diantar suaminya. Sementara itu, jam kerja Yuni dari pagi hingga sore. Yuni yang berprofesi sebagai SPG tentunya punya target penjualan mobil setiap bulannya. Biasanya Yuni selain ketemu klien di showroom, ia juga berjual mobil di jaringan sosial miliknya. Dari sinilah Yuni berkenalan dengan pria berperawakan tampan dan necis bernama Bagus Putra Wijaya. Pada akhirnya 1 bulan sudah keduanya berkomunikasi. Hingga akhirnya Bagus tertarik dengan mobil yang ditawarkan oleh Yuni. Setelah deal harga dan cocok dengan mobil yang diinginkannya, keduanya lantas janjian ketemu. Pada tanggal 5 Agustus 2019, Yuni keluar kantor untuk bertemu dengan Bagus. Hari itu Bagus berjanji akan memberikan cek senilai 10 juta pada Yuni untuk DP mobil barunya. Keduanya lantas ketemu di lapangan Lumintang. Di sana Bagus memberikan cek senilai 10 juta. Lantas dengan menaiki mobil Suzuki R3 putih milik Yuni, mereka pergi ke Bank BRI untuk mencairkan cek milik Bagus yang tadi. Selama di perjalanan, keduanya saling bertukar cerita. Bahkan Yuni sendiri curhat jika ia sudah pisah ranjang dengan suaminya. Yuni mengaku pada Bagus ia jablay. Mendengar itu, Bagus menawarkan jasa pribadinya pada Yuni. Yuni yang jablay tentunya terpana dengan tawaran Bagus, apalagi perawakan Bagus yang tampan dan necis. Lantas, Yuni menanyakan apakah Bagus mau jika hari ini bersamanya untuk 2 jaman saja. Bagus langsung saja menyanggupi ajakan Yuni. Setelah selesai dari bank, keduanya lantas makan siang. Selepas makan siang, keduanya masih saja bersama. Yuni benar-benar berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktunya bersama Bagus. Hingga sore hari, Yuni meminta Bagus mengantarkannya ke kantor untuk absen pulang, lantaran jam kerjanya yang sudah habis. Rencananya setelah ini mereka akan langsung pergi ke surga yang sudah dijanjikan Bagus pada Yuni. Sekitaran jam 6 sore waktu Bali, Bagus membawa Yuni ke penginapan yang berada di sekitaran Jalan Kebo Iwa dan Pasar. Saat di meja resepsionis, keduanya menyewa kamar untuk 2 jam saja. Setelah lunasi biaya kamar, keduanya lantas diberikan kunci kamar nomor 8. Di kamar nomor 8, Yuni dan Bagus menikmati surga yang mereka buat sendiri. Setelahnya Bagus minta istirahat, Bagus pun izin mandi. Selepas Bagus mandi, Yuni kemudian kembali mengajak Bagus untuk menikmati sisa waktu yang ada. Saat itu Bagus menolaknya. Yuni kemudian mengaku masih belum siap. Namun Bagus tetap saja tak mau. Ia mengaku sudah terlalu lelah. Karena penolakan Bagus, Yuni pun kesal. Lantas ia menampar Bagus sebanyak 3 kali. Bagus yang belum siap dengan rasa kagetnya lantaran sudah ditampar, masih harus mendengar ucapan Yuni. Merasa sudah dihina dan juga direndahkan harga dirinya, Bagus pun marah. Bagus lantas menyerang Yuni dari belakang. Yuni pun meninggal di tempat. Setelah memastikan Yuni meninggal, Bagus lantas mengambil kunci mobil milik Yuni. Kemudian Bagus pun pergi begitu saja.
Sementara itu setelah 2 jam lantaran Yuni belum check out, petugas hotel datang. Saat pintu diketuk, tak ada yang menjawab. Pegawai hotel yang curiga kemudian membuka pintu. Saat itu terlihat di dalam kamar, Yuni sedang terlungkup di kasur. Petugas hotel itu memanggil Yuni untuk dibangunkan, tapi Yuni hanya diam. Lantas petugas hotel membalikkan tubuh Yuni. Di saat itulah petugas hotel pun sadar jika Yuni sudah meninggal, dalam kondisi mulut yang disumpal dengan handuk dan ada bercak darah. Pihak hotel pun kemudian menelepon kantor polisi terdekat. Polisi yang tiba lantas mengolah TKP, termasuk rekaman CCTV dan catatan KTP yang ada di resepsionis. Pengejaran pun dilakukan. Sementara itu Bagus yang tentunya sadar jika dalam masalah besar, lantas menggadaikan mobil milik Yuni sebesar 10 juta. Setelahnya ia lari pulang ke rumah istrinya di Manado. 3 hari setelah kejadian, berkat kerjasama Polda Bali dengan Polda Manado, lokasi rumah istri Bagus berhasil dilacak. Namun saat polisi tiba di sana, Bagus tak ada. Polisi lantas pergi mencari Bagus. Saat itu tanggal 8 Juli, Bagus pun berhasil ditangkap. Saat ditangkap, Bagus sedang berjalan sendirian di jalanan sekitaran Manado. Saat di pengadilan, Bagus mengaku jika motif sakit hatilah yang menjadi alasan Bagus membunuh Yuni. Sementara itu, suami Yuni yang bernama Nyoman Sugita bercerita jika ia dan keluarganya sangat kaget dengan musibah yang menimpa istrinya. Nyoman dan keluarga diberitahu oleh polisi setelah 1 hari istrinya dibunuh. Nyoman juga bercerita jika ia dan keluarganya sampai pergi ke orang pintar untuk memanggil ruh istrinya sebelum polisi berhasil menangkap tersangka. Dari pengakuan ruh istrinya, ruh itu bercerita jika diperlakukan buruk, ia dibanting dan dipukul. Namun saat ditanyai siapa pelakunya, ruh istrinya itu tak mampu mengatakan nama pelaku, lantaran ruhnya itu berbicara seperti sedang tercekik. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020, Pengadilan Negeri Denpasar Bali memvonis Bagus dengan hukuman penjara 11 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.